Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dan istiqamah untuk senantiasa mempelajari agama ini, sehingga dengannya kita bisa merealisasikan apa yang selalu kita doa, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Kita dalam salat setiap rakaatnya senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini di surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 6 sampai 7. Itu menunjukkan tentang doa kita. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, baik itu dari kalangan yaitu jalannya para nabi, para sahabat, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang benar, siddiqin, dan orang-orang yang senantiasa meniti atau menjalani kehidupan ini di atas jalan yang lurus, yaitu di atas Islam yang berasaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, petunjuk dari Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ghairil maghdubi alaihim, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang Yahudi, yang mana mereka mengetahui ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Dia tahu tentang ilmu agama namun dia tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka senantiasa menyelisihi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung dari jalannya orang-orang yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang semangat dalam beribadah namun tidak berdasarkan dengan ilmu. Katanya dia berislam atau beragama ini tidak berlandaskan dengan ilmu. Namun kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus, itu jalannya para nabi dan para pengikutnya, para sahabat. Dan itulah jalan yang lurus yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan dengan cara kita mempelajari seperti ini, ikut kajian, baik kajian yang sederhana ini atau kajian yang lain yang lebih besar, itu kita berupaya untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang telah dicatat oleh para ulama. Di antara kitab yang bagus dalam hari ini adalah kitab yang kita pelajari ini, yaitu kitab yang membahas tentang iman, rukun iman yang berkaitan dengan landasan-landasan agama Islam ini. Dalam kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan itu ditunjukkan, kita sebutkan dari kemarin, bahwasanya setiap manusia itu memiliki fitrah, memiliki Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka mengetahui dan mengenal bahwasanya mereka memiliki pencipta, memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang yang mengingkari fitrah ini, yang fitrahnya sudah tidak benar, maka mereka mengingkari adanya Tuhan. Seperti orang-orang ateis dan orang-orang komunis. Ya. Maka setiap manusia, setiap makhluk itu semuanya diciptakan dalam keadaan mengenal adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebutkan kemarin dalam surat Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwasanya di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di manusia di janinnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saksi kepada mereka. Wa asyhaduhum ala anfusihim. Allah meminta mereka untuk bersaksi atas diri-diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka mereka mengatakan bala, syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, kami telah menyaksikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita semua manusia itu meyakini bahwasanya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama dalil apa? Fitrah. Bahwasanya memang Allah menciptakan manusia ini mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, mereka ini hakikatnya telah lepas dari fitrah yang benar. Telah keluar dari fitrah yang benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan pengaruh dari syaitan yang senantiasa membisiki kepada diri-diri manusia. Juga karena pengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di antaranya pemikiran-pemikiran atau teori-teori orang-orang kafir yang memang sengaja membuat teori-teori agar orang-orang mengingkari adanya Tuhan. Seperti teori-teori yang dibuat oleh orang-orang kafir, misalnya manusia itu tercipta dengan sendirinya, alam semesta tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Ini teori-teori yang tidak benar. Yang benar adalah alam semesta dan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita ini diciptakan. Di antaranya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah satu-satunya yang menciptakan kita dan yang berhak untuk kita sembah. Kemudian kita jelaskan dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah secara akal. Secara logika kita tidak meyakini, secara logika kita meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta yang sedemikian teratur ini tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana kita tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan, wahai temanku, sesungguhnya saya ada di Cipinang ini suatu rumah yang sangat mewah sekali. Dia muncul tiba-tiba, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang bangun, tidak ada tukang-tukang yang membangun. Maka kita mengatakan, kamu bohong. Gak mungkin ada bangunan yang bagus tanpa ada yang membangunnya. Sama seperti halnya alam semesta ini, kita melihat matahari matahari berjalan dengan demikian teratur, siang dan malam silih berganti dengan teratur. Adanya udara, adanya angin, adanya hujan, adanya tumbuh-tumbuhan, ini semuanya menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin mereka tumbuh dengan sendirinya. Sebagaimana tubuh kita ini tidak mungkin ada yang menciptakan, tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya. Tidak mungkin kita ini muncul dengan sendirinya. Padahal tubuh kita melihat sangat teratur sekali. Baik dalam pencernaannya ataupun apa-apanya, segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna. Itu menunjukkan semuanya bahwasanya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil secara akli. Adapun dalil secara syariat, yaitu berkaitan dengan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dari langit yang di dalamnya terdapat petunjuk, syariat-syariat, hukum-hukum yang semuanya itu cocok dan sesuai dengan kondisi manusia. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkin hukum-hukum seperti ini yang demikian indah, yang mengatur kehidupan manusia menjadi kehidupan yang baik, ini tidak mungkin dibuat-buat oleh manusia. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Quran, misalnya disebutkan tentang adanya alam semesta, tentang adanya misalnya adanya suatu misalnya adanya laut yang berbeda, marajal bahrain yaltaqiyan. Jadi ada dua laut yang tidak akan bisa bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua laut ini ada dinding yang
membuat dua laut ini tidak bertemu. Nah, ini kita dapati sekarang dalam teknologi yang canggih, mereka bisa meneliti hal itu dan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini benar. Al-Qur'an ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan banyak yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya ada ombak lautan yang demikian besar, seolah-olah itu kaljibal, seperti gunung-gunung yang tinggi. Nah, ini ayat ini atau Al-Quran ini kan diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu di Makkah dan di Madinah, dan tidak ada di situ lautan sama sekali. Dan Nabi SAW dalam sejarahnya tidak pernah ke lautan. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan, menyampaikan ayat ini, mengetahui bahwasanya di sana ada gelombang gelombang lautan, ombak yang sangat tinggi seperti gunung-gunung. Ini menunjukkan bahwasanya ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini. Dan banyak mukjizat-mukjizat Al-Qur'an yang menunjukkan kabar-kabar, berita-berita di Al-Qur'an ini betul-betul adanya. Seperti berita-berita kaum-kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan demikian detail bagaimana Allah menghancurkan mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan misalnya kaum Samud, mereka memiliki bangunan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Mereka berhasil untuk membuat gunung batu itu menjadi rumah mereka dengan arsitek yang demikian hebat. Dan kita sekarang lihat, kita bisa cari di internet tentang peninggalan orang-orang terdahulu, bagaimana bangunan mereka terdiri dari gunung, kemudian mereka ukir jadi rumah-rumah. Itu menunjukkan benarnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, dan menunjukkan Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarang sama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah sampai pada halaman 24. Dalil yang keempat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa dalil indera. Indera itu apa? Indera, panca indera. Berarti apa? Penglihatan, pendengaran, apa lagi? Ya, kita lanjutkan. Yaitu ada dua dalil, ada dua alasan berkaitan dengan dalil indera ini. Alasan pertama, kita bisa mendengar dan menyaksikan dari dikabulkannya doa-doa orang yang berdoa dan permintaan orang-orang yang tertimpa musibah. Kita melihat ada orang-orang baik sekarang ataupun zaman dahulu, mereka ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diterima doanya dan dikabulkan. Ketika mereka misalnya agar minta tolong agar dihilangkan dari musibah, dari kesulitan, dari penyakit, dari musibah, dari hal-hal musibah-musibah yang lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan menghilangkan musibah-musibah itu dari manusia. Artinya dengan adanya orang-orang yang terkabulkan doanya, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Kemudian Allah mengabulkan doa kita. Ini menunjukkan Allah itu ada. Betul enggak? Betul ada. Misalnya di sini ini menunjukkan secara jelas akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu telah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi di salat Maghrib berkaitan dengan kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah termasuk ulul azmi, nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat, gigih dalam berdakwah. Beliau tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Bahkan diceritakan dalam Al-Qur'an, beliau berdakwah itu sangat lama. Alfasanatin illa khamsina aman. Beliau berdakwah 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Lama sekali beliau berdakwah dan tidak ada wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan enggak ada yang mau beriman kepada beliau, tidak mau ada yang mengikuti kecuali sedikit. Beliau lama berdakwah. Kita tahu tadi di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, karena kaumnya telah kita jelaskan dahulu itu awalnya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman ke zaman
ada orang yang meninggal, orang-orang soleh yang mereka kenal, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar mereka yang soleh, yang ibadahnya kuat, mereka meninggal. Akhirnya orang-orang pun merasa kehilangan dan setan membisiki kepada orang-orang. Makanya kalau kamu merasa kehilangan sama dia dan biar semangat ibadahnya, maka coba buat patung, patung gambar dia atau buat gambar orang-orang soleh tadi. Biar ketika kalian melihat patung ini atau melihat gambar ini, kalian akan semangat dalam ibadahnya. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian lama-kelamaan patung atau gambar ini disembah sama orang itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka, anzir qaumak. Peringatkan kaum kalian agar mereka beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada berhala-berhala ini. Orang-orang soleh ini, orang-orang yang setelah mati ini, jangan beribadah kepada mereka. An anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum 'adzabun alim. Berikanlah peringatan kepada kalian kaummu itu agar mereka atau sebelum mereka ditimpa oleh azab yang besar, azab yang pedih. Karena kalau orang-orang berbuat syirik, berbuat kemaksiatan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka, siksa karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka berikan peringatan kepada mereka. Beritahu bahwasanya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini tidak pantas untuk sembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Allah berfirman, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un." Beribadahlah kalian. Ini dakwahnya para Nabi Nuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, wattaquhu, dan takwalah kalian kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wa ati'un, dan ikutilah aku. Taatilah aku. Nabi Nuh juga menjelaskan hal ini kepada kaumnya dengan berbagai macam cara, baik dengan pelan-pelan, dengan terang-terang, atau dengan sembunyi-sembunyi, didatang-datangi rumah ke rumah, door to door, kemudian dengan berbagai macam dakwah, namun mereka tidak mau mendengar. Bahkan parahnya, mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka ketika Nabi Nuh dakwah nih, mereka nutup telinga. Menutup telinga dan bahkan menutup kepala badan mereka dengan pakaian agar mereka tidak mendengarkan ucapan Nabi Nuh. Bahkan mereka mengajak Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap sabar, tetap mendakwahkan mereka, tetap memberikan motivasi kepada mereka agar mereka senantiasa mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan memberikan motivasi kepada mereka, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, aku telah mengatakan kepada kaumku, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kalian dari dosa-dosa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mengampuni dosa. Innahu kana ghaffara. Kalau kalian mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diberikan rezeki dari langit. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian makan dari situ. Kalian juga bisa memberikan makan kepada ternak kalian sehingga kalian bisa menikmati ternak kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janji-janji bagi orang yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Namun sekali lagi, namanya orang manusia kalau sudah terpengaruhi oleh setan kemudian telah keras kepala, maka tidak akan menerima dakwah. Meskipun didakwahi sama Nabi Nuh dengan cara yang sangat bagus dan dengan waktu yang sangat lama, 950 tahun. Namun Nabi Nuh tetap dakwah. Oleh karena itu Nabi Nuh sampai pada akhir-akhirnya sudah lama dakwah, kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhun rabbi innahum 'asawni. Ya Allah, kata Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku. Bahkan mereka Nuhun rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Bahkan mereka malah bukan mengikuti aku tapi mengikuti orang-orang yang hanya akan mengurangi atau memberikan kerugian pada diri mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka. Bahkan mereka mengatakan, kaum-kaumku itu membuat makar dengan makar yang sangat buruk, sangat besar. Bahkan mereka mengatakan, wahai manusia, mengatakan kepada kaumnya, mereka mendakwahkan juga dengan dakwah yang menyelisihi dakwahnya Nabi Nuh. Mereka kata, la tazarunna alihatakum. Wahai manusia, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kami ini, Tuhan-Tuhan kalian itu.
Jangan kalian tinggalkan Waddan wala Suwa' wala Yaghus wa Ya'uq wa Nasra. Jangan tinggalkan orang-orang soleh ini. Yani pemuka-pemuka atau orang-orang pada zaman Nabi Nuh ini, kaum-kaumnya justru malah mengompor-ngompori agar jangan ikuti Nuh, tapi tetap kalian menyembah kepada Tuhan-Tuhan kalian ini, orang-orang soleh. Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan ini. Dan karena itu Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, janganlah sisakan di atas muka bumi ini satu orang kafir pun. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau engkau tinggalkan atau sisakan di atas muka bumi ini orang kafir satu pun, maka mereka tidak akan menambah kecuali kerugian. Innaka intadarhum yudhillu ibadak. Ya Allah, kalau engkau sisakan satu orang atau orang-orang kafir di muka bumi ini, maka mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu, menyesatkan orang-orang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang dosa, yang banyak berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doanya Nabi Nuh ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mengabulkan doa ini, mengabulkan doanya Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat besar berupa air bandang atau air banjir yang sangat besar yang menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Sehingga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang menampung banyak orang, sehingga orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh akan masuk ke dalam kapal itu. Dan orang-orang yang kafir yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, mereka akan tenggelam, termasuk anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh. Sehingga selamatlah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam dan tenggelamlah orang-orang kafir. Ini dikisahkan juga dalam surat Al-Anbiya yang disebutkan dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu." Dan ingatlah kisah Nabi Nuh sebelum itu ketika dia berdoa, yakni berdoa kepada Allah tadi. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir, selamatkanlah orang-orang beriman. Maka Allah timpa azab bagi orang-orang kafir. Dan fastajabna lahu, maka kami pun istijabahkan, kami ijabahi, kami perkenankan doanya, dan Allah kabulkan betul, dan hancurlah orang-orang kafir, dan tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika perang Badar, terjadinya perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya sekitar 300 sekian tatkala itu ingin mengambil kafilah dagang Abu Sufyan, menyegat kemudian mengambil hartanya, karena itu sebenarnya hartanya orang-orang beriman namun dirampas sama orang-orang kafir ketika di Mekah. Ketika orang-orang muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan harta-harta mereka, dan harta-harta mereka itu diambil sama orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka membawa harta-harta itu ke Syam untuk dijual belikan, kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan dari itu. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu beliau masih kafir. Kemudian ketika pulang otomatis akan melewati Madinah, dan posisi kita kalau lihat sini Syam itu mencakup Yordan, Palestina, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, ya. Itu kemudian di situ Syam, kemudian di bawah sini Madinah. Setelah itu baru Mekah. Kalau orang Mekah mau ke Syam, dia harus melewati Madinah. Kalau mau pulang dari Syam, dia harus melewati Madinah. Maka ketika mau melewati Madinah, Nabi Muhammad SAW dan beberapa pasukan ingin mengambil harta dari kafilah dagang itu. Nah, ternyata sebelum ketemu dengan kafilah dagang itu, ada utusan dari orang-orang kafir yang memberitahu kepada kafir Quraisy yang di Mekah bahwasanya Muhammad dan pasukannya itu ingin menyerang pasukannya Abu Sufyan, sementara
pasukannya Abu Sufyan ini membawa barang dagang kalian. Oleh karena itu cepat ambil senjata-senjata kalian, bawa perlengkapan perang kalian untuk menyelamatkan harta-harta kalian. Maka berbondong-bondonglah sekitar 1000-an pasukan Quraisy menghadang atau menyelamatkan harta tadi, dan ingin membantai sekalian Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian ketika di perjalanan, Abu Sufyan tahu bahwasanya pasukannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ingin mengambil harta kita, ingin mengambil harta kita. Maka Abu Sufyan cari jalan lain ke arah laut, sehingga Abu Sufyan dan kafilah dagang pun selamat. Namun Nabi Muhammad SAW masih berada di lembah Badar. Kemudian ternyata kaum Quraisy ingin menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga terjadilah perang Badar. Dan perang Badar ini adalah peristiwa yang sangat besar dalam Islam, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bulan yang sangat berkah. Insyaallah sebentar lagi kita akan ketemu pada bulan itu. Kemudian, dan ini perang yang tidak sebanding. Kalau kita perhitungkan 1000 banding 300, kira-kira mampu enggak? Kalau secara logika tidak akan mampu. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kalah pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika terjadi perang Badar dan mulai berkecamuk perang itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Ini diceritakan dalam surat Al-Anfal. Antum nanti baca di rumah surat Al-Anfal dari ayat pertama sampai beberapa ayat. Ini disebutkan dalam Al-Anfal surat ayat ke-9. Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW waktu itu berdoa kepada Allah SWT. Disebutkan dalam hadis itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sampai berdoa menengadahkan tangannya ke atas, berdoa, Allahumma intahlik hadhihi al-isabah minal muslimin lan tu'bad ba'dahu abadan. Ya Allah, seandainya kaum ini, pasukan kaum muslimin ini hancur, mati semua, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi ini. Nabi SAW senantiasa berdoa, bahkan sampai ridanya beliau ini lepas, saking Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa Nabi Muhammad SAW ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan yang sangat besar sekali. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Maka Allah ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan pasukan kaum muslimin ini yang jumlahnya hanya 300 sekian melawan 1000 dan 300 ini kita lihat bahwa 300 ini mereka senjatanya enggak lengkap. Kuda hanya berapa? Senjata paling hanya pedang saja, pedang yang biasa. Sementara kaum Quraisy, kafir Quraisy, mereka lengkap dengan baju perangnya, dengan senjata yang demikian lengkap, pasukan kuda yang sangat banyak, ya, perlengkapan yang sangat lengkap sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini. Istaghitsuna rabbakum. Ketika kalian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Apa kabulkannya? Lanjutkan ayatnya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bahwasanya aku akan membantu kalian dengan pasukan 1000 dari para malaikat. Oleh karena itu, di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya pasukan ini sangat banyak sekali dari para malaikat. Malaikat Jibril juga turun. Semuanya pasukan berkuda pada turun. Para malaikat untuk membantu kaum muslimin, sehingga diceritakan bahwasanya para sahabat sampai heran ketika beliau menebas orang kafir, tiba-tiba sudah ditebas dahulu karena ada malaikat sudah menebas dulu, sudah dibantai sama malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya ini sehingga orang-orang kafir pun kalah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu adalah ada. Allah itu ada secara dalil syar'i dan juga dalil indra. Bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya karena
doa-doa para nabi mereka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa orang-orang saleh zaman dahulu ataupun sekarang mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita bisa simpulkan bahwasanya kadang bisa kita ambil faidah, bukan kita simpulkan, kadang perkara yang kita hadapi, musibah ataupun problematika yang kita hadapi itu kalau diukur secara logika, secara perhitungan manusia itu kadang tidak bisa diselesaikan. Namun kalau kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan selesai. Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa berdoa. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kalian, doalah kalian kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kalau orang enggak mau berdoa kepada Allah, maka atau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah. Maka segala problematika kita dalam kehidupan kita hendaknya kita adukan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dengan yakin, dan kita kalau doa itu harus yakin. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ibadah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabahi. Meskipun kadang tidak secara langsung kita diberi, namun mungkin bisa ada berbagai macam. Bisa jadi kita memang diberi apa yang kita minta, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah simpan nanti di hari kiamat. Barangkali kita mendapatkan musibah di dunia ini, kemudian kita berdoa kepada Allah dan tidak hilang musibah ini. Barangkali Allah ingin dosa-dosa kita diampuni. Allah ingin pahala kita ini dilipat gandakan nanti di akhirat, sehingga derajat kita tinggi di surga nanti. Baik, kita lanjutkan. Ini doa-doa yang dikabulkan ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada hari Jumat seorang Arab pedalaman, Arab Badui, masuk ke masjid pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah Jumat, kemudian dia berkata, ada orang Arab Badui datang, wahai Rasulullah, harta kami telah binasa dan keluarga kami telah kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Ya, dan ini kenapa mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena ketika itu terjadi paceklik, tidak hujan. Oleh karena itu kalau nggak hujan, otomatis tumbuhan-tumbuhan tidak akan hidup, sehingga hewan-hewan pun akan binasa. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, mengangkat berarti ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita doa itu ke atas, menunjukkan juga Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas. Karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu yang maha pengasih itu berada di atas 'arsy. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, maka terlihat berdoa meminta hujan, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terlihatlah awan-awan seperti gunung-gunung, ya, awan yang sangat besar. Dan belum lagi beliau turun dari mimbar beliau hingga aku melihat air hujan turun mengenai jenggot beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung ijabahi, langsung hujan tiba-tiba. Nabi SAW doa, ya Allah turunkanlah hujan, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan langsung. Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian pada hari Jumat berikutnya, ya seminggu berarti setelah seminggu, berdirilah orang Arab Badui itu atau yang lainnya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan telah hancur dan harta-harta telah tenggelam karena hujan beribut lebat, dan sampai seminggu hancurlah rumah-rumah dan tenggelam rumah-rumah, harta-harta juga pada hilang. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami, yakni agar berhentikan hujannya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat lagi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Ini turunkan hujan jangan di sini, tapi di tempat lain agar tidak banjir. Maka tidaklah beliau menunjuk kepada suatu tempat melainkan hujan berhenti di sana. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, Allahumma hawalaina wa la alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk, kemudian di sana hujannya berhenti di sana. Jadi hujan pun berhenti dan tidak turun lagi. Dan tidak turun pada saat itu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya apa? Pertama, menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi doa. Itu menunjukkan Allah itu ada. Kalau Allah nggak ada, nggak mungkin mengijabahi doa. Gitu. Pertama. Dan itu alhamdulillah kita sudah meyakini Allah itu ada. Namun orang-orang ateis, orang-orang komunis mereka tidak meyakini. Maka kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwasanya nih, bukti Allah ada di antaranya adalah kita berdoa dan Allah mengabulkan. Maka gimana Allah tidak ada? Gitu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh kita meminta doa kepada orang yang soleh. Orang Arab Badui ini meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berdoa, tapi minta agar Nabi Muhammad SAW berdoa. Ini juga boleh dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya apabila terjadi paceklik, maka kita disunahkan untuk berdoa. Di antaranya juga oleh karena itu di fikih disebutkan disunahkan untuk sholat apa? Istisqa, meminta hujan. Istisqa. Kalau lagi paceklik enggak hujan-hujan, kekeringan terjadi di mana-mana, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istisqa. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan, kapan mengatur hujan, menurunkan kapan hujan, kapan enggak hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini termasuk rububiyah dan nanti kita akan jelaskan. Termasuk tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu tidak kita benarkan kalau ada istilah pawang hujan. Ada manusia yang bisa mengatur hujan, enggak benar. Itu sebenarnya dukun, bukan kawan hujan. Dukun ya. Dia pakai jin. Yang benar adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya disunahkan ketika doa itu kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Dan dengan beberapa macam, ada yang gini ya, ada yang gini, ada tangan tinggi-tinggi. Kalau istisqa memang tinggi tangan, dinaikkan. Kemudian juga di sini juga dianjurkan doa ini. Doa misalnya kalau kita ke hujan, ada hujan lebat. Kemudian kita ingin agar reda, agar hujan ini reda. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya di sini, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ini potongan doanya. Ada doa yang lebih lengkap. Di riwayat lain Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akami wal dhirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya hujan, di tempat tumbuhnya pohon-pohon. Wal akami wa manabitis syajar. Nah, itu menunjukkan bahwasanya doa ini disunahkan. Dan nanti bisa Bapak dicari di buku-buku wirid dan zikir, dan sudah banyak buku-buku ya. Kita kalau bisa rajin-rajin beli buku dibaca, meskipun enggak dibaca semua, intinya saja. Ya. Kita kalau semakin kita rajin membaca buku, insyaallah pemahaman agama kita semakin mendalam. Kemudian Syekh mengatakan pada akhirnya dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa masih tetap menjadi perkara yang dapat disaksikan hingga sekarang ini bagi orang-orang yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan syarat-syarat dikabulkannya doa. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Dan ini bisa kita saksikan. Kita sendiri mungkin sudah pernah mengalami ketika kita mendapatkan musibah atau kita ingin sesuatu, kemudian kita berdoa, Allah mengabulkan. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada. Baik, barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Di sini disampaikan tadi ya, kita sampaikan yaitu apa?
Doa ini akan dikabulkan dari apa? Orang yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan syarat-syarat dikabulkannya doa. Jadi doa itu memang ada syarat-syaratnya. Nanti mungkin kita kapan-kapan kita bahas atau Bapak cari sendiri syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kita hanya mengikhlaskan doa ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar bisa dikabulkan doanya, kita juga misalnya di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ketika sujud, ya di semua sujud, tidak hanya di sujud akhir. Di semua sujud kita berdoa dengan doa-doa yang disunahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika berdoa kita mulai dulu dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atau pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diawali dengan salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu. Dan di waktu-waktu mustajab seperti waktu sahur, waktu hujan, atau waktu di Jumat pada sore di Jumat, sore hari Jumat ya. Sore hari Jumat. Habis asar di hari Jumat sampai maghrib. Itu waktu-waktu yang mustajab. Baik, demikian barangkali yang kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada malam Jumat tentang alasan kedua, dalil kedua dari dalil indra. Baik, sudah barangkali demikian. Lanjut atau pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.